Kalau lu dikasih waktu 1 hari bebas, lo bakal ngapain aja? 1 hari ya? Ya, no rules. Aku pengen dalam 1 hari menemui semua pendengar laguku dan bilang makasih banyak sudah mendengarkan lagu-laguku. Oke, hal impulsif apa yang pernah kamu lakukan? Sebenarnya aku sudah tobat dari impulsif ya. Karena saya berpikir sepertinya lebih baik membayar KPR saya. Jadi waktu itu aku tuh beli HP karena warnanya bagus. Kak, bagaimana rasanya sukses padahal dulu kamu tuh pernah dibully sama teman sekolah pas sebelum tenar gitu. Gimana rasanya sukses ya? Sebenarnya puas, tapi bukan puas untuk orang lain, tapi diriku sendiri. Karena emang aku mencita-citakan dari pas sekolah, pas aku masih ditertawakan sama orang kayak, kenapa sih lu nyanyi gitu? Halo, aku Feby Putri dan waktunya kita tanya jawab. Awal Kak Feby bermusik itu tahun berapa? Itu di tahun 2016 sebenarnya nge-cover lagu dulu. Itu adalah prosesku untuk mencapai cita-citaku sebagai penyanyi. Aku dari video cover dulu tahun 2016, di Instagram waktu masih 15 detik, lalu pindah ke semenit covernya, lalu pindah ke YouTube covernya jadi full, dan kayak kenapa enggak kalau aku menciptakan karya originalku. Di tahun 2019 baru memulai karirku sebagai benar-benar pencipta lagu dan penyanyi. Ceritain momen, maaf saya orang Makassar, jadi E-nya tuh biasanya E. Ceritain momen paling berkesan sama ibu. Sebenarnya menurut aku momen berkesan sama ibu tuh selalu berkesan ya, karena kami tuh jarang bertemu. Jadi sekalinya bertemu itu berkesan. Karena kami berjarak, aku merantau, ibuku di Makassar waktu ibu aku masih hidup di dunia yang sama denganku. Selalu berkesan sih, dan mungkin kalau disebutkan momennya, mungkin momen paling terakhir pas ibu aku nyamperin aku ke rumah, nyamperin aku ke Jakarta gitu, dan kita meluangkan waktu bersama waktu itu. Dan pas ibuku kembali beberapa bulannya, ibu aku sudah tidak ada di dunia yang sama denganku. Kalau lu dikasih waktu 1 hari bebas, lo bakal ngapain aja? 1 hari ya? Ya, no rules. Aku pengen dalam 1 hari menemui semua pendengar laguku dan bilang makasih banyak sudah mendengarkan lagu-laguku. Tapi 1 hari ya? Jadi kumpulin aja Iya, kasih tahu. Baik, karena beberapa pendengarku yang datang ke aku, mereka tuh terima kasih banyak katanya karena laguku mereka terselamatkan gitu dari apapun. Dan menurut aku yang pengen terima kasih karena banyaknya lagu di dunia, kamu memilih laguku untuk menyelamatkanmu. Terima kasih banyak para pendengarku. Oke, hal impulsif apa yang pernah kamu lakukan? Sebenarnya aku sudah tobat dari impulsif ya. Karena saya berpikir sepertinya lebih baik membayar KPR saya. Jadi waktu itu aku tuh beli HP karena warnanya bagus. Tapi HP itu aku cuma pakai 2 bulan dan ganti lagi. Kenapa ganti? Ada warna yang lebih bagus kan? Iya. Dan merek yang lebih bagus. Tapi yang lama dijual? Dijual bener, baru laku bang. Kemarin. Dan itu lakunya ke pendengarku juga. Terima kasih banyak ya. Kak, bagaimana rasanya sukses padahal dulu pernah kena bully teman sekolah tak sebelum tenar? Oh, ini logat Makassar. Artinya, Kak, bagaimana rasanya sukses padahal dulu kamu tuh pernah dibully sama teman sekolah pas sebelum tenar gitu. Tenar. Amin ya Allah. Gimana rasanya sukses ya? Sebenarnya puas, tapi bukan puas untuk orang lain, tapi diriku sendiri. Karena emang aku mencita-citakan dari pas sekolah, pas aku masih ditertawakan sama orang kayak, kenapa sih lu nyanyi gitu? Karena aku pengen jadi penyanyi gitu. That's why kenapa aku memulai semuanya dari dulu pas aku sekolah, walaupun aku dikatain ya waktu itu, diketawain kenapa bikin video cover. Tapi balik lagi, aku pengen sukses menjadi penyanyi ini, sukses dalam sebuah artian yang aku sendiri yang tahu. Jadi ya itu sih sebenarnya, gimana rasanya sukses, puas, tapi dalam diri aku sebenarnya tidak mau membuktikan ke siapa-siapa juga, tapi untuk diri aku aja. Karena emang sebelum pas sekolah pun aku dibully, emang aku udah berproses dari situ walaupun aku ditertawakan waktu prosesku, tapi ya udah nggak apa-apa. Karena aku tahu biasanya ada beberapa orang emang pas di proses tuh kita nggak mau ditemenin. Pas suksesnya baru kita bertemannya biasa aja. Nasbil namanya. Sebenarnya itu juga yang aku, jadi promo nih, maaf banget. Jadi aku kemarin kan baru rilis album Hitam Putih. Di track kedua ada judulnya Semoga Ada Waktu Luang. Di situ aku mempertanyakan apakah benar bila telah bertemu mimpiku aku baru dianggap sebagai orang gitu.
Gitu, karena aku waktu itu prosesku diketawain, kenapa sih lo bikin video cover apa sih kayak gitu-gitu waktu SMA. Sedangkan emang aku harus seperti itu biar bisa jadi penyanyi. aku harus apa ya? Ya dari bawah dulu untuk nge-cover lagu gitu. Jadi terus tiba-tiba di tahun 2023 ada beberapa orang yang aku tahu beberapa, tapi ada beberapanya juga pakai fake akun. Dia kembali ngechat aku, nanyain kabar pas di tahun 2023 gitu. Ngeduit kali kayak. Jadi kayak aku mempertanyakan, oh alah, apakah benar bila bertemu mimpiku aku baru dianggap sebagai orang? Hal yang paling kamu rindukan di masa kecil? Disuapin ibu sih. Sebenarnya pas dewasa juga aku sempat selalu disuapin ibu kalau aku minta gitu. Tapi beda vibes-nya pas kecil tuh, kita disuapin pas pulang sekolah. Pas masih pakai baju batik sekolah, terus di depan TV gitu nonton Upin Ipin, beda vibes-nya gitu. Itu sih. Proses bertahan dari ujian gimana caranya? Sebuah ujian kan menurut aku harus ada evaluasi lagi dari diri kita sendiri dan solusinya kita cari gitu. Tapi kalau untuk bertahan menurut aku tidak dari ujian tersebut. Malah kita harus mencari bagaimana kita bisa terus maju dari ujian itu. Mungkin bertahannya dengan tadi evaluasi diri, cari solusinya. Mungkin kalau misalnya emang juga mau bertahan, menurut aku jangan sampai berlarut. Kalau misalnya mau sedih dulu nggak apa-apa, 1, 2 hari, 3 hari, tapi jangan sampai sebulan. Kasihan waktunya terbuang. Tips biar lebih percaya diri. Wow, versi aku ya. Berpikir positif ya, anjay. Bener banget ya. Tapi emang bener. Aku pernah ada di masa kayak aku juga pernah membanding-bandingkan diri aku sendiri sama orang, yang mana itu kayak aku langsung kayak insecure, nggak pede. Tapi aku tuh kembalikan itu dengan cara positif. Itu juga sebenarnya baru terjadi di aku tahun 2023 sampai sekarang, karena aku baru menemukan diri aku gitu. Oh, aku tahu kalau aku insecure aku harus kayak gini. Aku tahu kalau aku nggak percaya diri aku harus kayak gini. Jadi waktu itu aku bilang kayak, loh, perasaan juga aku melakukan sesuatu hal yang berguna gitu. Kenapa aku tiba-tiba nggak percaya diri? Jadi kayak gitu sih. Biasanya kalau dari negatif kan bang, aku tuh ubah ke positif aja sih, biar moodku balik gitu. Kayak semalam juga barusan aku mendapati hal yang tidak mengenakan, tapi kayak anjir aku mau rilis loh jam 12 malam, jadi aku harus sejam 2 jam tuh mengembalikan moodku. Harus kembali positif ya. Kalau nggak kita nanti nggak waras. Kenapa Kak Feby lebih milih jadi penyanyi ketimbang jadi selebgram or influencer? Wow, karena cita-citaku emang jadi penyanyi, cita-citaku bukan jadi selebgram atau influencer. Pernah bosan nggak kerja sama kerjaan sekarang? Biasanya ngapain? Pernah bosan nggak apa kerjaan sekarang? Biasanya ngapain? Kalau dibilang kerjaanku sekarang sebagai penyanyi, aku nggak pernah bosan, karena alhamdulillah itu juga hobiku. Iya, itu sih. Biasanya ngapain kalau bosan sama pekerjaan? Biasanya aku lebih ke ngelihat jadwalku. Kalau nggak ada kerjaan, aku ya udah pergi me time mungkin ke Cikole. Jauh juga ya, nyetir. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau ada kerjaan, aku nggak liburan dulu, karena emang aku mencintai pekerjaanku juga. Terakhir nangis gara-gara apa? Kemarin di tanggal 23 September ya. 23 September itu aku kan listening session. Aku beradegan teater di situ. Aku melakukan adegan tersebut dan harus mendalami karakternya aku sendiri. Karakter Feby Putri sendiri gitu. Yang mana aku harus flashback karena itu lagu tentang daya diri, judulnya di album aku. Aku beradegan bagaimana aku dulu pas mendengar kabar duka. Jadi aku harus beradegan itu, tapi itu nangisnya emang secara natural. Bukan yang dibuat-buat gitu, karena aku aja nggak nyangka sebasah itu waktu itu. Callback ya? Mataku, iya. Kalau bisa mutar waktu, lo pengen kembali di momen apa? Ngobrol sama ibu sih. Itu aja. Ceritain soal Hitam Putih dan jagoan lo apa? Hitam Putih albumku. Kirain acara dari Komposer. Wah, aku sendiri. Sumpah kemarin tuh kan aku di media visit gitu kan bang. Ini Hitam Putih Deddy Komposer. Anjir aku baru kayak ngeh iya juga gitu, ya Allah.
Ceritain soal hitam putih dan jagoan lo apa Kak? Kalau hitam putih itu tentang perasaan manusia yang kadang hitam, yang kadang putih gitu. Yang kadang kita menemui hal buruk, lalu bagaimana kita mengubahnya menjadi baik. Kayak gitu. That's why sebenarnya hitam putih ibarat doang gitu sih. Dan jagoan lo apa? Jagoanku sama rata sih semuanya. Sama rata. Tapi kalau jagoan nih Tetap itu. Kalau jagoan tuh aku ada di guratan tangan. Semoga ada waktu luang sama turut. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton. Yeay.